Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak-bapak peserta pelatihan. Masih semangat hari ini? Masih ya? Oke. Ya, masih. Oke. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik. Semoga senantiasa sehat walafiat ya Pak, mengingat hari ini kondisinya masih pandemi seperti ini, jadi kita tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Baik, sebelum kita langsung masuk dalam sesi inti dalam pelatihan kita pada pagi hari ini, tadi Bapak-bapak pagi hari sudah sarapan apa belum tadi? Sudah ya. Soalnya ada yang bilang katanya logistik itu berpengaruh kepada logika. Nah, kalau logistiknya kurang, biasanya logikanya kurang, biasanya seperti itu, Bapak. Nah, oleh karena itu, maka sebelum kita masuk ke sesi inti, saya ingin mencoba untuk mengetes Bapak-bapak, kira-kira konsentrasi nggak sih? Jangan-jangan kalau nggak konsentrasi, tadi minumnya kurang tadi kayaknya, seperti itu. Oke, Bapak-bapak, semuanya coba lihat ke layar ya, semuanya ya. Coba ini angka berapa, Bapak-bapak? Satu. Angka 1 ya. Coba perhatikan baik-baik gerakan tangan saya. Oke, nanti saya akan berikan pertanyaan dan langsung dijawab dengan cepat ya, Pak ya. Oke, sekali lagi ini angka berapa? 1. 1 ya. 1 kali 1. 1. Oke, ya benar sekali. Jadi Bapak-bapak ternyata sudah konsentrasi ya. Biasanya kalau apa yang dilihat dengan apa yang dipikir biasanya kadang-kadang sama, dan ini ternyata nggak sama gitu ya. Jadi Bapak-bapak ternyata masih konsentrasi semua. Oke, sekali lagi Bapak-bapak ya. Ini tadi ternyata sudah dilewati dengan mudah sekali breaking pertanyaan saya ini tadi. Berikutnya coba awan itu warnanya apa? Putih. Putih ya. Yang cepat ya jawabnya ya. Awan warnanya apa? Putih. Putih. Susu warnanya apa? Putih. Sapi minum? Susu. Lah, oke. Air. Sapi masa minum susu ini, Pak? Air. Ya, sapi minum air ya. Oke, ya Pak Saifuddin ini berarti tadi sarapannya kurang kayaknya ya. Besok-besok kalau pas pelatihan sarapan jangan lupa minum airnya agak banyak dikit berarti supaya lebih konsentrasi lagi. Baik, Bapak-bapak, kemarin di sesi yang sebelumnya kita telah belajar bersama berkaitan dengan asesmen, yaitu asesmen diagnostik ya yang kemarin yang sudah kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk sesi yang hari ini, mungkin saya ingin mengajak Bapak-bapak untuk kembali lagi mengingat materi kita yang sebelumnya kemarin. Jangan-jangan ketika sudah banyak tugas gitu ya, sudah banyak yang diurusi, apalagi Bapak-bapak ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang sibuk, ternyata lupa materi yang sudah kita diskusikan kemarin. Nah, kemarin kita sudah sempat diskusikan bersama berkaitan dengan kegiatan asesmen, bahwa asesmen diagnostik itu menjadi syarat utama bagi kita untuk mengajar gitu ya. Jadi sebelum mengajar itu kan kita perlu mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari masing-masing peserta didik kita dan sampai di mana kemampuan dari masing-masing peserta didik kita. Nah, Bapak-bapak yang kemarin itu ada berapa macam sih sebenarnya asesmen diagnostik itu? Masih ingat nggak kira-kira? Kemarin ada berapa macam asesmen diagnostik? Sudah lupa, Bu. Wah, ini bahaya nih kalau lupa nih. Oke, saya tunjukkan salah satu ya, yang kemarin ada asesmen diagnostik yang kognitif ya. Kalau ada kognitif berarti ada yang Efektif. non kognitif ya. Ya, kayak biasanya kalau kita ada bilang ada yang umum berarti ada yang ora umum gitu ya. Kalau berarti kalau ada yang kognitif berarti ada yang non kognitif. Nah, seperti itu. Nah, jadi asesmen diagnostik ini menjadi sebuah hal yang begitu penting sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Mungkin Bapak-bapak ada yang bisa berikan argumen kira-kira mengapa sih kok penting kita itu melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu gitu ya sebelum kita itu menyusun modul ajar gitu ya. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya, silakan. Saya, Bu. Oke, ya silakan Pak Ade. Ya, untuk mengetahui latar belakang kemampuan peserta didik.
Oke, ya itu jawaban yang keren sekali Pak Ade, luar biasa Pak Ade ini. Pak Saifuddin mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Saifuddin? Ya, untuk mengetahui kegemaran serta Kegemaran. gaya belajar peserta didik. Oke, jadi dari jawaban Pak Ade dan Pak Saifuddin tadi itu ada kaitannya nggak sih dengan bagaimana guru itu merancang pembelajaran di masa yang akan datang? Ada. Ada. Oke. Ada. Oke, ada memang karena hasil asesmen diagnostik itu tentu dijadikan sebagai landasan utama dalam kita menyusun rancangan pembelajaran agar nanti kegiatan pembelajaran kita itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Seperti itu ya, Pak. Alhamdulillah, jadi materi yang kemarin sepertinya sudah sangat dikuasai dengan baik oleh Bapak-Bapak semuanya, dan saat ini nanti kita akan bersama-sama belajar terkait dengan prinsip dari kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa program sekolah penggerak ini merupakan sebuah paradigma baru ya dalam dunia pendidikan, yang semula biasanya pendidikan itu diorientasikan kepada guru, maksudnya guru itu sebagai pemegang kendali gitu ya, dan peserta didik itu hanya sekedar menjadi objek. Maka pada model sekolah penggerak ini yang dijadikan sebagai orientasi atau fokus utama itu adalah peserta didik kita. Nah, kita tahu bahwa nanti program sekolah penggerak ini secara otomatis akan berimplikasi kepada tidak hanya penyusunan visi, misi, dan tujuan sekolah kita, tetapi juga akan berpengaruh juga kepada kurikulum kita. Di mana nanti kurikulum kita itu pada akhirnya adalah kurikulum yang juga berpusat kepada peserta didik gitu ya, pada akhirnya. Dan tentu penyusunan kurikulum ini tentu tidak sembarangan ya Bapak-Bapak. Jadi karena kita itu sudah memiliki paradigma baru dalam pendidikan dengan program sekolah penggerak ini, maka semua yang kita laksanakan itu haruslah berpedoman kepada kompas kita. Kompas kita apa? Yaitu tujuan pendidikan nasional yang kemudian di breakdown menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, dalam perumusan kurikulum operasional sekolah penggerak ini sebenarnya ada beberapa prinsip yang sebenarnya perlu kita perhatikan bersama ya Pak ya. Jadi tidak kemudian yang penting pokoknya bikin kurikulum lah seenaknya kita sendiri, yang penting mata pelajarannya seperti ini, nanti tujuan pembelajarannya seperti ini, tanpa melihat beberapa hal yang harus kita jadikan sebagai sebuah pedoman. Nah, namun sebelum kita bicara prinsip, maka alangkah lebih baiknya kita nanti juga bicara tentang apa sih kurikulum operasional sekolah penggerak itu gitu ya. Terus bagaimana sih kira-kira supaya kurikulum operasional sekolah penggerak itu menjadi bermakna gitu ya pada tataran implementasinya. Baru kemudian ketika menyusun kurikulum operasional sekolah penggerak itu gimana supaya menjadi kurikulum yang bagus, maka tentu kita harus bisa memperhatikan prinsip-prinsip kurikulum operasional dari sekolah penggerak itu. Nah, terkait dengan ini, maka Bapak bisa nanti melihat di LMS yang kemarin sudah Bapak-Bapak akses pada hari-hari yang sebelumnya. Jadi di pertemuan hari ini nanti di sana ada materi berkaitan dengan KUSP ya Pak, ada kurikulum operasional sekolah penggerak. Nah, nanti di dalamnya ada bahan bacaan yang bisa Bapak baca bersama. Nanti di sana Bapak akan diberikan sebuah pengetahuan berkaitan dengan apa sih kurikulum operasional sekolah penggerak itu, bagaimana supaya KUSP itu menjadi lebih bermakna ketika kemudian diterapkan dalam sekolah kita gitu ya. Terus bagaimana menyusun KUSP yang baik, prinsip-prinsip apa sih yang harus kita pegang gitu, yang kita jadikan pedoman. Nah, maka untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik, saya persilakan nanti pada sesi ini Bapak-Bapak untuk membaca terlebih dahulu konsepnya seperti apa, kemudian nanti silakan berdiskusi bersama, dibagi dalam 2 kelompok ya Pak. Ini nanti yang satu diketuai oleh Pak Saifuddin dan yang satunya lagi diketuai oleh Pak Ade Chandra. Nanti timnya Pak Saifuddin itu akan mendiskusikan bersama berkaitan dengan apa definisi dari KUSP dan kira-kira bagaimana supaya KUSP itu menjadi bermakna gitu ya Pak ya. Kemudian untuk timnya Pak Ade Chandra nanti mendiskusikan bersama berkaitan dengan prinsip kurikulum, terutama prinsip dari KUSP itu ya Pak ya.
Dan saya harap nanti hasil diskusinya itu tidak hanya dipaparkan biasa, tetapi saya ingin nanti Bapak-bapak menjadi lebih terampil gitu ya, membuat sebuah desain. Maka saya harapkan nanti Bapak-bapak ini setelah diskusi membuat poster Pak nanti Pak. Saya kasih waktu untuk berdiskusi dan juga membuat poster kira-kira 30 menit ini nanti. Kalau sudah nanti kita akan bersama-sama mendengarkan hasil dari diskusi dan paparan presentasi poster dari Bapak-bapak semuanya. Oke, siap Pak Saifuddin, Pak Ade Chandra, dan Bapak-bapak semuanya? Siap. Siap. Oke, luar biasa, keren ya. Silakan Pak mendiskusikan hasilnya ya. Baik, terima kasih untuk narasumber atau fasilitator. Izinkan kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan definisi dari kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP ini. Jadi menurut kelompok kami bahwa kurikulum operasional satuan pendidikan atau KSP ini adalah kurikulum yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Maka tentu saja karena ini merupakan pedoman, maka kurikulum ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam satuan pendidikan atau sekolah atau perguruan tinggi. Nah, agar KOSP itu menjadi bermakna, maka harus dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Kita tahu bahwa setiap sekolah itu mempunyai kearifan lokal masing-masing. Jadi misalnya sekolah yang berada di pinggir pantai umpama, tentu tidak sama dengan sekolah yang berada di tengah kota atau di lereng gunung. Karena itu, pengembangan dari kurikulum operasional satuan pendidikan ini hendaknya disesuaikan dengan konteks kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan itu sendiri. Nah, demikian juga dengan sekolah-sekolah yang berada di dekat pabrik atau industri-industri. Tentu sekolah ini harus mempunyai karakteristik yang berbeda karena tentunya kebutuhan peserta didik atau kebutuhan satuan pendidikan itu adalah tentu erat kaitannya dengan industri-industri tersebut. Nah, peran yang sangat strategis kurikulum satuan pendidikan ini dari sisi definisi dan dari sisi kebermanaan, maka menjadi sangat penting apabila sekolah dalam rangka menyusun sebuah kurikulum operasional itu adalah dibuat dengan sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi konsep, apa yang menjadi kebermanaan itu menjadi tidak hilang atau menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya kira itu untuk kelompok kami dari kelompok 1, mungkin dari kelompok 2 ada tanggapan, dipersilakan. Terima kasih ya atas kesempatannya. Tadi sudah disampaikan bahwa kurikulum ini ada berbasis kepada latar belakang kehidupan peserta didik, yaitu melalui tes diagnosis gitu ya. Mungkin cara-cara yang digunakan untuk melakukan tesnya bagaimana tuh Pak? Langkah-langkah dalam melakukan tes diagnosisnya gitu ya, untuk menentukan atau memasukkan ke dalam sebuah kurikulum sekolah. Ya, baik, terima kasih Pak Ade selaku wakil dari kelompok 2 bahwa ketika kita menyusun sebuah kurikulum, maka analisis yang pertama kita lakukan adalah analisis lingkungan belajar. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah kebutuhan dari sekolah, kebutuhan dari peserta didik, serta kondisi lingkungan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah, artinya di masyarakat ataupun di keluarga. Nah, analisis ini menjadi penting untuk menyusun sebuah kurikulum yang bermakna sesuai dengan konteks kebutuhan tadi. Adapun caranya tentu bermacam-macam, bisa dengan menggunakan wawancara, bisa menggunakan observasi, dengan bentuk-bentuk lain yang sekiranya itu menjadikan
cara bagaimana sekolah itu bisa mendapatkan informasi terkait dengan hal-hal yang kita butuhkan. Nah, jadi caranya bisa dikembangkan oleh sekolah itu sendiri, bagaimana baiknya. Saya kira itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya kira cukup untuk presentasi dari kelompok 1. Kami serahkan kembali kepada Ibu fasilitator atau narasumber. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini keren sekali nih posternya nih Pak Saifuddin nih, dan paparannya juga sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Berikutnya saya persilakan kepada kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Posternya mungkin bisa ditampilkan ya Pak Ade ya. Ya. Untuk kelompok 2 yaitu membahas mengenai prinsip-prinsip ya kurikulum atau pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nah ini prinsipnya ya. Mohon ditampilkan Bu itunya slide-nya Bu ya, biar yang kelompok Pak Saifuddin melihatnya ya. Oke. Nah ini yang pertama berpusat pada peserta didik ya, prinsipnya yaitu artinya dalam mengembangkan kurikulum sekolah ini anak menjadi tumpuan dalam pengembangannya ya. Jadi potensi-potensi anak ini harus dimasukkan ya pada kurikulum ini ya, mulai dari diagnosis awal karakter ya yang tadi dikaji oleh kelompok Pak Saifuddin, yaitu terkait dengan analisis konteks. Jadi di sini ada kebutuhan dari peserta didik, artinya ya hal-hal yang ingin dikembangkan dalam kurikulum ini harus berpusat pada peserta didik atau kebutuhan peserta didik. Yang kedua kontekstual, artinya yang muatan yang harus dikembangkan dari kurikulum ini disesuaikan dengan kondisi atau keadaan sekolah atau sekitar sekolah. Ya di sini juga bisa memasukkan muatan lokalnya atau dalam konteks misalkan kearifan lokal. Yang ketiga esensial, artinya memiliki kepentingan ya, yaitu kepentingan untuk ke depan berdasarkan visi misi sekolah, visi misi dan tujuan sekolah. Artinya pengembangan kurikulum ini harus dapat dinilai berdasarkan visi misi dan tujuan sekolah. Jangan sampai ya kurikulum yang dibuat ini tidak bisa diukur atau bisa dinilai ya. Yang ketiga akuntabel, artinya ya ini dapat dipertanggungjawabkan ya. Ini kepada siapa? Ya tentunya kepada stakeholder ya di dalamnya. Pertama ya yaitu oleh guru sendiri sebagai pelaksana kurikulum, kepala sekolah sebagai kepala satuan pendidikan, orang tua sebagai konsumer atau pengguna, yaitu di mana ya yang terlibatnya adalah peserta didik atau anak-anak dari mereka. Yang ketiga ya, yang selanjutnya yang keempat yaitu stakeholder yang lainnya, tentunya dunia usaha ya. Jadi kurikulum yang kita kembangkan ini harus bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan mereka. Jadi jangan sampai lulusan kita ini tidak dihargai oleh dunia usaha. Yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Artinya dalam menyusun kurikulum ini harus melibatkan semua pihak. Jangan sampai yang membuat itu kepala sekolah saja, ya. Nah, di sini yang terlibatnya siapa saja? Pertama adalah guru, ya. Nah, yang kedua ada tim ya guru ini masuk dalam tim pengembang kurikulum atau TPK, ya. Ini bagian dari TPMPS sebagai penjaminan mutu di tingkat sekolah. Yang kedua adalah komite sekolah. Ini perwakilan dari orang tua juga harus dilibatkan. Nah, yang ketiga yaitu pengawas sekolah sebagai bagian dari dinas pendidikan. Nah, terus selanjutnya juga mungkin bisa melibatkan tim ahli, ya, contohnya misalkan akademisi atau dari kampus-kampus yang memang memiliki kompetensi di bidang kurikulum. Nah, jadi kelima ini merupakan prinsip dari pengembangan kurikulum maupun sekolah yang saling terintegrasi, jadi tidak bisa dilepaskan begitu saja. Artinya kalau salah satu prinsip ini tidak dijalankan, maka kurikulum tersebut tidak baik atau kurang tepat lah, gitu katanya. Nah, ini mungkin paparan dari kelompok saya berkaitan dengan prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah atau satuan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada tanggapan Pak Saifuddin? Saya kira cukup jelas, mengingat waktu mungkin ya. Iya, ya, oke. Oke,
hari ini sangat keren sekali presentasi dari Bapak-Bapak, dari timnya Pak Syekhuddin, Pak Ade Chandra, telah membuat sebuah poster dengan sangat kreatif dan juga hasil diskusinya juga sudah sangat luar biasa. Saya kira Bapak-Bapak semua sudah sangat memahami materi berkaitan dengan prinsip-prinsip penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sebagai rencana tindak lanjut untuk materi hari ini, maka nanti mohon di rumah silakan dibaca berkaitan dengan komponen apa saja sih yang harus ada di dalam kurikulum operasional sekolah penggerak. Jadi besok dipresentasikan oleh tim yang lainnya ya. Sementara cukup untuk materi kita pada sesi ini. Mari kita tutup bersama kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.